Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih bisa melanjutkan acara pesantren Ramadan serta IGMTC. Insyaallah untuk acara pesantren Ramadan ini adalah hari yang ke-11. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Terima kasih kepada Al-Ustaz Ahmad Muhaimin yang sudah hadir, yang siap berbagi ilmu dengan kita. Kemudian juga kepada Pak Febi yang senantiasa menyiapkan segala sesuatunya lebih awal sehingga acara ini bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Kemudian kepada Bapak Ibu sekalian yang senantiasa istiqomah dari awal sampai akhir, sampai sekarang terus setia mengikuti acara kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan segala keberkahan, kebaikan kepada Bapak Ibu semua. Hadirin rahimakumullah, seperti yang kita rencanakan untuk pagi ini, karena kita juga tidak terasa sudah mendekati di penghujung bulan Ramadan ini. Padahal rasanya baru kemarin kita masuk di bulan Ramadan. Sekarang Ramadan menjelang untuk meninggalkan kita. Bapak dan Bapak, tentu kita harapkan yang mana Ramadan ini adalah bulan latihan buat kita. Saat latihan kita bisa maksimal sholatnya. Saat latihan kita bisa maksimal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu pada saat kita terjun di gelanggang yang juga 11 bulan berikutnya, kita pun berharap bisa maksimal dalam takarub kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi memang harus kita akui, tidak jarang mungkin istiqomahnya hanya untuk beberapa saat lagi saja. Berikutnya kita pun sudah lupa dan larut lagi dengan keseharian kita. Tentu pagi ini kita ingin berdoa, kita ingin juga berbagi trik, berbagi tip, berbagi ilmu. Bagaimana agar kita nanti pasca Ramadan ini bisa istiqomah. Bapak Ibu sekalian, untuk itu insya Allah yang akan dibagi oleh guru kita, Ustaz Ahmad Muhaimin, mudah-mudahan bisa menyemangati kita selalu grafik ibadah kita, grafik takarub kita selalu di atas. Insya Allah nanti kami juga akan persilahkan pada Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan pertanyaan di fasilitas chatting yang sudah tersedia. Mohon dimaksimalkan sehingga nanti bisa lebih berkembang lagi materi kita. Saya persilakan kepada Al-Ustaz untuk menyampaikan materi. Tafadhol Ustaz. Terima kasih Ustaz Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fastaqim kama umirta. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Alhamdulillah, sampai hari Senin ini, hari yang ke-25 di bulan Ramadan, Allah masih memberikan kepada kita kesempatan, kekuatan dan kemudahan bisa bersama dengan keluarga besar SUTC dalam rangka pesantren Ramadan. Mudah-mudahan kebersamaan kita bukan hanya lewat media ini saja, lebih-lebih kita berdoa kepada Allah bisa bersama nanti di alam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa-doa kita yang kita panjatkan, terutama malam tadi, malam yang ke-25, doa-doa baik untuk diri kita
untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, untuk bangsa kita. Mudah-mudahan di antara doa yang kita panjatkan adalah bagaimana Allah memberikan kepada kita kesolehan dan keistiqomahan, dan kita pun mendoakan para pemimpin kita mudah-mudahan senantiasa ada di dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terus mendoakan mereka, samping khusus doa-doa untuk kita sekalian. Untuk keberkahan pengajian kita, pengajian Ramadan, mari kita sama-sama awali dengan membaca Ummul Quran. Mudah-mudahan dengan berkahnya Ummul Quran ini kita semuanya senantiasa mendapatkan bimbingan, pengampunan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan keistiqomahan dalam beramal saleh. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah bi barakati Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berbicara tentang istiqomah, terutama setelah pasca Ramadan, tidak mudah. Kita istiqomah saja sampai akhir Ramadan, istiqomah sampai akhir Ramadan, terutama di malam-malam 10 terakhir, itu sudah lumayan sulit gitu. Bahkan banyak yang terganggu dengan urusan lebaran, ya, urusan pakaian, ibu juga urusan bikin kue dan sebagainya. Jadi yang tadinya tilawah Quran, yang tadinya bisa qiyamul lail tambahan sebelum sahur dan sebagainya, kadang-kadang sudah mulai pudar. Ini belum habis Ramadan, belum selesai Ramadan. Ini bulan berkah, setan masih dibelenggu, gitu. Pintu neraka ditutup, tapi sudah begini gitu. Ya kadang-kadang kalau melihat begitu, kadang-kadang pesimis juga, apalagi nanti setelahnya Ramadan, ya yang bulan tersebut Syawal, Dzulqa'dah dan selanjutnya itu nggak disebut bulan barokah, nggak. Tinggal kita minta aja kepada Allah keberkahan bulan-bulan itu. Tapi bulan itu sendiri Allah nggak berikan keberkahan, karena yang bulan berkah itu adalah bulan Ramadan. Sehingga dalam sebuah hadis Rasul mengatakan untuk Ramadan, qad ja'akum syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan keberkahan. Itu Ramadan. Ramadan bulan berkah. Nah, kalau bulan berkah saja sudah sulit di akhirnya untuk istiqomah, kayaknya berat juga nanti setelahnya Ramadan. Yang setan nanti nggak diikat lagi, pintu neraka dibuka kembali, nggak ditutup. Nah, tetapi tidak pesimis juga kalau Allah memberikan kepada kita keistiqomahan, maka insya Allah kalau Allah memberikan keistiqomahan dan kita tekad kuat mengagendakan kebaikan-kebaikan Ramadan berlanjut setelahnya Ramadan, maka dengan kemudahan yang Allah berikan dan usaha maksimal dari kita, insya Allah itu bisa nyata buat kita istiqomah dalam beramal soleh. Misalnya ketika di Ramadan kita membiasakan dekatnya kita, interaksi kita dengan Al-Quran, kita bisa melaksanakan saum Ramadan 1 bulan,
kita pun bisa bangun malam, kita bisa melaksanakan sholat berjamaah, kita pun infak dan sodakoh. Nah, kalau hal tersebut tekad kuat setelah Ramadan, ya Allah berikan kekuatan, kemudahan untuk melanjutkan amal baik di Ramadan, terus kepada Allah memohon dengan diantaranya doa Rasul ajarkan kepada kita, ya musarrifal qulub, sorif qulubana ala ta'atik. Wahai dat yang suka membolak-balikan hati, cenderungkan hati kami untuk senantiasa taat kepadamu ya Allah. Bukan hanya Ramadan saja, bahkan Ramadan menjadi latihan. Maka kalau sudah latihan, maka begitu Syawal itu karena udah latihan, insya Allah orang tersebut akan terlatih untuk berbuat baik, karena Ramadan 1 bulan sudah berlatih dan pakai ajang latihan, nanti terlatih dia begitu mulai datangnya bulan Syawal. Tetapi kita pun sadari bahwa istiqomah ini tidak mudah. Rasulullah SAW ketika turun ayat tentang istiqomah, surah Hud ayat 112, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fastaqim kama umirta. Ya Rasul, wahai Nabi, kata Allah, istiqomahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan. Istiqomahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan. Ini Rasul berat. Turun ayat tentang istiqomah berat. Sampai dalam satu riwayat Rasul beruban karena ayat istiqomah. Kalau Pak Ustadz Ahmad, saya terus jamaah sekalian, ada ubannya nggak? Mulai, Ustaz. Ada uban, ada mulai. Itu karena memikirkan ayat istiqomah atau mikir hal yang lain? Yang dapur kayak Ustaz. Nah, gitu. Jadi Rasul beruban teh mikir karena istiqomah teh berat. Ai kita mah beruban teh ya uruskan hutang, urusan segala hal yang bukan keistiqomahan dalam beramal. Nah, bahkan ayat ini sebetulnya turun ke Rasulullah, beristiqomahlah engkau wahai Nabi, dan Nabi mah istiqomah sudah untuk kita umatnya itu. Untuk kita. Nah, untuk itu memang tidak mudah istiqomah kecuali orang yang Allah memberikan keistiqomahan. Jadi kita tidak bisa lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 30 sampai 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata, perkataannya, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka istiqomah. Nah, jadi sebelum istiqomah itu memang diluruskan dulu tauhidnya, keimanannya. Mereka berkata, Tuhan kami Allah. Nah, disebut Tuhan berarti artinya Robba yurabbi tarbiyatan, itu artinya adalah yang mendidik, yang mengatur, yang memelihara. Maka kita pun katakan yang memelihara kami, yang mengatur kami, yang mendidik kami adalah Allah. Nah, punya persepsi keimanan demikian, kemudian istiqomah terus. Istiqomah. Ini kan berat. Yang mendidik kami Ramadan Allah. Yang mengatur kami di Ramadan Allah. Yang memelihara
kami di Ramadan Allah. Nah, kemudian punya itu akidah keimanan demikian, sumastaqomu, kemudian istiqomah. Istiqomah. Jangan sampai ketika kita sedang senang-senang misalnya, kita dekat dengan Allah, ketika susah kita jauh dengan Allah. Atau sebaliknya, sebaliknya, ketika kita susah dekat dengan Allah. Ketika kita ada hutang, punya hutang, kita dekat dengan Allah, sering baca Quran, terutama surat Al-Waqiah. Beres hutangnya kebayar, jauh lagi dengan Al-Quran, tidak baca lagi surah Al-Waqiahnya. Berarti tidak istiqomah, memang berat. Tidak mudah itu istiqomah. Jadi ada hubungan, jadi istiqomah itu dengan keimanan kita. Makin tinggi tauhid keimanan seseorang, maka insya Allah Allah pun memberikan kemudahan untuk istiqomah karena keimanan dan tauhid. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, aku tidak akan bertanya kepada siapapun kecuali kepada engkau. Kira-kira ya Rasul, inti daripada ajaran Islam itu apa ya Rasul? Ya Rasulullah, coba katakan kepadaku tentang Islam itu. Satu perkataan yang aku tidak akan nanya ke seorang pun selain engkau. Rasul itu piawai, luar biasa pinternya, cerdasnya. Maka Rasul mengatakan kalimat yang singkat tapi bermakna. Rasul mengatakan, Qul amantu billah summastaqim. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Rasul menjawab kepada sahabat tersebut, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Iman kepada Allah, kemudian istiqomah. Jadi tidak bisa orang istiqomah kalau keimanannya berat gitu. Maka kalau Ramadan keimanannya tinggi gitu, tinggi, meningkat. Apa cirinya meningkat? Ya karena taatnya nambah misalnya. Dan nanti dicoba nanti di bulan Syawal, kebiasaan puasa Ramadan 1 bulan, maka nanti ditindaklanjuti dengan puasa bulan Syawal. Maka Rasul mengatakan, barang siapa yang puasa Ramadan 1 bulan, kemudian disambung dengan 6 hari di bulan Syawal, seakan-akan dia puasa 1 tahun penuh. 1 tahun penuh maksudnya kan amal baik itu 1:10. Berarti kalau Ramadan selesai, bisa menyelesaikan Ramadan 1 bulan, pahalanya seolah-olah puasa 10 bulan. Setahun kan 12 bulan. Tinggal 2 bulan lagi yang belum. 2 bulan lagi, maka puasa 6 hari di bulan Syawal. 1 harinya seolah-olah 10 hari. Berarti 6 hari kali 10, 60. 60 hari itu seolah-olah 2 bulan. Maka 10 bulan Ramadan, pahala 1 bulan Ramadan ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal, seolah-olah 2 bulan, maka barang siapa yang puasa Ramadan lalu disambung dengan 6 hari di bulan Syawal, seolah-olah dia puasa 1 tahun. Bukan puasa Syawal pahala 1 tahun, nyambung dengan Ramadan dulu. Tetapi untung bahasanya dalam hadis ini pakai summa atba'ahu, kemudian disambung dengan 6 hari. Nah, kalau pakai summa tidak itisol, tidak nyambung langsung. Pokoknya 6 harinya selama bulan Syawal. Apalagi misalnya awal-awal kita banyak silaturahmi, ya udah kapanpun asal di bulan Syawal 6 hari kita puasa. Nah, berarti istiqomah puasa
jangan dilupakan untuk Syawal 6 hari. Lalu Al-Quran baca lagi gitu untuk diistiqomahkan. Infak sedekah, awas bangun malam yang begitu mudah di Ramadan. Nah, kita pun datangnya bulan Syawal dan bulan selanjutnya latihannya sukses, maka akan bisa istiqomah. Walaupun Bapak, Ibu, Ayah, Bunda dimanapun berada, dipastikan memang kalau perbandingan dengan Ramadan nggak ada bandingannya. Ya, paling nanti bandingannya dengan bulan sebelum Ramadan gitu. Bagaimana sebelum Ramadan bagaimana kita gitu. Kalau Ramadan kan nggak ada bandingannya kan, bulan berkah, jadi amal baiknya mudah alokasi kemudahan, karena yang mengganggunya setan dibelenggu, pintu neraka ditutup. Jadi untuk kemudahan-kemudahan itu berbuat baik ya Allah mudahkan. Nah, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda dimanapun berada, berarti ini keistiqomahan mesti kita agendakan. Apa kebaikan-kebaikan di Ramadan yang mesti kita tindak lanjuti. Pesan Allah dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 92. Wala takunu hallati naqadat ghazlaha mimba dikuwatin anta. Janganlah engkau seperti seorang perempuan yang memintal benang. Jadi benang dipintal jadi bagus gitu. Setelahnya bagus itu benang dipintal, sudah bagus diobok-obok lagi, dirusak lagi. Jadi jangan sampai seperti seorang perempuan, kata Allah, yang memintal benang sudah rapi itu dipintalnya, diobok-obok lagi. Nah, ini pesan Ramadan bisa qiyamul lail, bangun subuh. Kita pun Ramadan infak sedekahnya dan meningkat. Ramadan bisa memberi kebahagiaan dengan memberi buka kepada orang lain. Ramadan bisa melaksanakan berjamaah tepat waktu dan sholat fardunya dilaksanakan dengan baik, tambah sholat sunat. Nah, itu sudah rapih. Nah, maka begitu Syawal dan bulan yang lain, jangan diobok-obok lagi, jangan dirusak kembali gitu. Sudah bagus tenunannya, pintalannya, kata Allah, jangan dirusak kembali. Nah, mudah-mudahan dengan materi ini yang disajikan oleh pengurus dan keluarga besar pengurus di eksekutif yang memikirkan kebaikan bukan hanya untuk Ramadan, tapi kita pun mesti istiqomah setelah Ramadan, pasca Ramadan. Berarti ini satu materi yang sudah direncanakan oleh yang mengaturnya, ya, yang mudah-mudahan menjadi pengingat buat kita bahwa kebaikan itu bukan hanya di Ramadan saja, tapi kita pun tindak lanjuti keistiqomahannya di luar Ramadan, pasca Ramadan. Dengan cara ya tadi mengagendakan kebaikan-kebaikan dengan kita lakukan lagi nanti di bulan selanjutnya, dan tetap kita memohon kepada Allah, di antaranya doa yang tadi, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai Dat yang suka membolak-balikan hati kami, cenderungkan hati kami untuk senantiasa taat kepada-Mu. Kalau sudah Allah menggiring condong kepada ketaatan, insya Allah tidak mengenal waktu. Baik Ramadan, di luar Ramadan pun kalau Allah memberikan kemudahan untuk beramal, Dia akan terus melaksanakan. Walaupun mungkin ada beda dengan Ramadan, tapi tidak hilang sekaligus tidak
meninggalkan sekaligus, tapi kita tindak lanjutkan. Tapi sekali lagi tidak akan bisa itu terjadi minimal 2 hal. Kita agendakan kebaikan-kebaikan di luar Ramadan, apa yang kita laksanakan di Ramadan. Yang lebih penting lagi ya kita memohon kepada Allah. Mohon kepada Allah untuk diberikan keistiqomahan. Jadi ada 2, ada usaha, ada doa. Sehingga kalaupun nanti setelahnya Ramadan bisa dilaksanakan, kita nggak sombong, karena ini bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa istiqomah. Keluarga besar, ayah bunda dimanapun berada, mudah-mudahan dengan pengantar tentang istiqomah pasca Ramadan, dengan ditekankan beberapa hari menjelang berakhir Ramadan, kita kuatkan istiqomah ya, hanya malam ke-26 sampai malam ke-30. Jadi kalau sudah ada keinginan kuat, ini bisa istiqomah beribadah di 10 malam terakhir ya, kita fokuskan untuk akhirat gitu, karena doa yang setiap malam pun kalau kita ngeh ya, ada doa pingin hasrat ke akhirat itu harus doa terus. Wafil akhirati rogibin, dalam doa tarawih juga ada bahasa itu, wafil akhirati rogibin, ya Allah jadikan kami berhasrat kepada akhirat. Kalau nggak ada hasrat mah ya kita mau bagaimana beraktivitas, mau menjemput malam Lailatul Qadar, nggak ada keinginan mah sulit. Walaupun begini pahalanya lebih baik 1000 bulan, enggak. Tapi coba kalau diiming-imingi dunia, sok iming-imingi dunia, gitu. Ini untuk hadiah THR akan diberikan setiap malam 5 juta, asal tiap malam bisa bangun tidak seperti biasa. Tidurnya ada tapi banyaknya ibadah. 5 juta per malam. Jadi begitu 10 malam itu THR 50 juta. Kayaknya kita maksain diri, karena kita hasrat kepada dunia itu. Nah, kalau ke dunia hasrat yang hanya sementara dan akan hancur, apalagi untuk akhirat. Akhirat yang tidak ada bandingannya. Wal akhiratu khairul laka minal ula, dan wal akhiratu khairul wa abqa. Akhirat itu lebih baik daripada dunia, dan akhirat itu lebih kekal dan lebih baik. Kalau sudah tahu begitu mah, dia akan lebih condong, lebih semangat menjemput hal-hal yang berkaitan dengan akhirat daripada berkaitan dengan dunia. Tetapi jangan salah paham bahwa dohirnya dunia, kalau niatnya baik maka akan jadi akhirat. Ibu-ibu yang menyiapkan setiap hari untuk berbuka puasa untuk suami dan untuk keluarga, ibu juga sebagai istri menyiapkan sahur untuk suami, untuk keluarga, bahkan untuk orang lain. Kelihatannya dunia itu makanan, tapi dengan niat yang baik itu akan jadi akhirat semua. Jadi hasrat ke akhirat itu bukan hanya ngaji, bukan hanya itikaf, bukan hanya sholat, tapi aktivitas kebaikan apapun gitu. Kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelihatannya dunia, tapi insya Allah dengan niat baik akan jadi akhirat. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di akhir Ramadan dulu, dan buahnya latihan sampai akhir Ramadan. Pasca Ramadan Allah memberikan keistiqomahan untuk senantiasa berbuat baik, agendakan kebaikan-kebaikan Ramadan berlanjut setelah. Kayaknya untuk itu pengantar dan materi ala kadarnya tentang istiqomah pasca Ramadan, itu yang dapat saya sampaikan. Insya Allah nanti nyambung lagi, masih banyak materinya, hadis-hadis yang saya baca dalam kitab Riyadhus Shalihin. Mungkin dari ayah bunda ada yang mau menambahkan, nggak usah nanya saja,
menambahkan, atau mungkin meluruskan yang tadi asa kurang pas, meluruskan karena kita sama-sama mengerti. Baik, terima kasih Ustaz, materinya yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan minimal yang sekarang dekat dengan kita adalah 5 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Bagaimana kita biar istiqomah agar on terus kita ya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, setelah itu kemudian tentu kita juga berharap pasca Ramadan, meskipun mungkin sangat susah untuk bisa menyamai amal-amalan di bulan Ramadan, tapi setidaknya lebih dari bulan sebelumnya. Saya gitu mungkin ya. Dari bulan Syawal dan seterusnya itu kita lebih dari bulan-bulan 10 bulan Ramadan, karena memang hisab juga ada di sana, Allah juga hadir di sana untuk selalu mencatat, selalu melihat kita sehingga seluruh amal kita menjadi amal yang terbaik. Baik, pada Bapak Ibu sekalian, saya persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ini sudah ada satu yang masuk, saya bacakan. Assalamualaikum Ustaz, tak terasa waktu berjalan, doanya Pak Ustadz sebagai guru kami agar kami tetap beristiqomah dalam kebaikan. Ya, ini anta doa aja ini dari Ibu Eka. Ya, betul. Ibu Eka, doa memang doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Maka doa terus supaya kita diberikan keistiqomahan. Ya, di antaranya tadi doa Rasulullah SAW, beliau senantiasa berdoa, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Ya Allah yang membolak-balikan hati, condongkan hati kami untuk senantiasa taat padamu ya Allah. Itu. Jadi cenderungnya taat terus gitu. Respon ketika melihat sesuatu yang janggal, pingin aja terus ya meluruskan gitu. Dan ketaatan itu kan bukan hanya tadi masalah akhirat saja, masalah dunia juga. Ketika niatnya baik, di rumah misalnya bagian daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya tidak mubadir, begitu melihat listrik ya lampu nyala bukan pada waktunya, kita langsung respon matiin, di-off-kan gitu. Karena lihat kipas ini nggak dipakai, itu juga bagian dari kebaikan-kebaikan kita. Ada action melihat yang kurang pas itu, bukan hanya melulu misalnya hanya akhirat, melihat ama-ama akhirat, ama-ama dunia juga. Kalau niatnya untuk kebaikan, bahkan jangan sampai mubadir, itu pun bagian dari akhirat. Sekali lagi doa tadi nanti saya share ke Ustaz Ahmad dulu, ada doa-doa supaya terus taat sampai akhir hayat. Itu saya akan nanti share doanya dari Al-Quran dan dari hadis. Insya Allah nanti pasca selesai acara ini saya fotoin doa sehingga bisa disebar doa tersebut. Yang tadi Allahumma musharrifal qulub, yang lainnya ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika, yang dari Al-Quran Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau beri kami hidayah. Itu. Jangan sampai begitu diberi hidayah Ramadan, begitu pasca Ramadan sesat lagi. Kita nggak pingin begitu. Pingin hidayah yang Allah berikan, petunjuk itu terus berlanjut. Insya Allah nanti saya akan share doanya. Baik Ustaz, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, bagi yang mau bertanya saya persilahkan untuk menyampaikan di kolom chattingnya. Ustaz, kita pagi ini sedang berbicara tentang masalah istiqomah. Mohon mungkin bisa dijelaskan definisi istiqomah itu apa sih Ustaz ya, dari dasarnya itu. Iya. Istiqomah itu yang pertama menurut bahasa itu adalah teguh pendirian. Teguh pendirian. Kalau menurut istilah
dalam satu referensi yang saya baca, teguh pendirian dalam mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun banyak rintangan dan gangguan. Nanti gangguan setelahnya Ramadan, gangguannya bagaimana keimanan kita, keislaman akan diganggu gitu. Nah, tapi dengan teguh pendirian mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun banyak rintangan gangguan, tetap dia bisa melaksanakan puasa yang 6 hari walaupun banyak gangguan gitu, maka minimal tidak harus memang nyambung tanggal 2-nya itu yang paling baik gitu. Tapi kalaupun nanti di akhir pokoknya prinsipnya 6 hari di Syawal, nah dia bisa melaksanakan 6 hari puasa Syawal, berarti nilai saum menahan lapar haus dari subuh sampai maghrib ditindaklanjuti istiqomahnya di bulan Syawal 6 hari. Jangan sampai ketemu puasa teh nanti aja tanggal 1 Ramadan. Nah, jangan sampai begitu. Itu. Jangan sampai. Nah, itu istiqomah. Jadi teguh pendirian yang mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun ada rintangan dan halangan yang menghadang. Seperti ada gambaran batu karang yang ada di laut. Batu karang di laut walaupun ombak begitu dahsyat tetap dia kokoh gitu. Nah, itulah. Jadi walaupun nanti ada gangguan ini, gangguan itu, tetap dia bisa menjaga keimanan dan keislaman. Baik Ustaz, ini berikutnya pertanyaan dari Ibu Haji Dodo. Pak Ustaz, apa yang menyebabkan kita sulit untuk bisa istiqomah, untuk selalu taat beribadah kepada Allah? Apakah karena dosa-dosa kita? Iya. Kita tidak istiqomah. Yang pertama kan tadi juga Rasul juga ketika mendapatkan ayat istiqomah itu berat Rasul, berat sekali, sampai tadi beliau beruban untuk mendapatkan turun ayat istiqomah. Ya, bagian dari tidak istiqomah karena kita banyak dosa. Gitu. Maka ketika kita bisa melihara diri dari dosa itu, menjauhi kedurhakaan, berarti kan ada baiknya, ada baik, berarti dia istiqomah dalam menjauhi kemaksiatan. Nah, kita kan imannya lemah, tipis, jadi dalam maksiat sedikit juga keganggu, pingin gitu. Nah, untuk itu ya tadi tidak ada cara yang lain kecuali kita menjaga keistiqomahan, terus berdoa kepada Allah, sibukkan dengan hal-hal yang baik, dan kita pun usahakan punya teman orang-orang baik, orang-orang soleh, sehingga satu saat kita melenceng ada yang mengingatkan. Kalaupun kita berbuat baik ada yang mendukung gitu. Nah, itu maka tidak bisa dipungkiri mesti ada teman-teman yang baik, karena bisa saja keistiqomahan untuk belajar aja, mencari ilmu. Ketika kita punya teman yang nggak semangat belajar, misalnya kita WA, ibu mau ngaji nggak? Setelahnya Ramadan Syawal udah mulai tanggal 10 tuh ngaji. Jawaban ibu satu, kayaknya saya belum bisa, saya ada keperluan dulu. Ibu yang lainnya, iya saya juga nggak bisa, ini ada acara ini mau shopping. Yang satu lagi, aduh ini kan gerimis, saya kayaknya nggak bisa. Jadi semua punya alasan, jadi nggak bisa. Akhirnya kita pun karena teman-temannya begitu, saya juga enggak tuh. Tapi kalau punya teman yang luar biasa, mau ngaji, insya Allah saya akan mulai. Lalu mau ngaji, yang satu lagi, ya saya pun tekad karena memang punya keperluan tapi bisa ditunda, saya akan ngaji. Yang satu lagi, insya Allah saya pun akan berangkat. Ini mau. Akhirnya kita pun terdorong, saya pun mau bareng. Nah, jadi kan teman itu ada pengaruh juga gitu.
ini enggak ikut enggak. Tapi ketika teman ini ya, alhamdulillah kesemangatan teman mendorong kita orang tersebut mau action untuk berbuat baik karena temannya juga baik. Baik, terima kasih Ustaz. Berikutnya dari Ibu Yeni, Ustaz, untuk puasa Syawal kan bisa kapan saja waktunya asalkan masih di bulan Syawal. Tapi pelaksanaan 6 harinya harus 6 hari berturut-turut atau boleh selang-seling. Silakan Ustaz. Boleh selang-seling, tidak harus berurutan gitu. Misalnya 6 hari teh, hari ke-10, 11, 12, 13, 14, 15. Enggak. Pokoknya prinsipnya saya mau niat Senin Kemis. Nah, kalau Senin Kemis juga kan 1 bulan Syawal itu 8 hari. Nah, berarti kita sudah ada 6 harinya. Nah, itu udah niat puasa Senin dan niat puasa Syawal. Berarti dia mendapatkan nilai 2 tah. Nilai puasa sunat Seninnya dapat, dan karena itu bulan Syawal otomatis Syawal juga ke bawah gitu. Tidak harus 6 hari berturut-turut. Boleh di kapan aja, yang penting bulan Syawal gitu ya Ustaz ya. Iya. Baik. Berikutnya ini dari Bapak Foza di Cisere. Untuk istiqomah butuh motivasi internal atau keimanan yang kokoh dan pengkondisian eksternal seperti lingkungan, masyarakat, dan negara. Bagaimana mengkondisikan situasi eksternal agar istiqomahnya kita maksimal? Enggak, Ustaz? Iya, maka yang eksternal itu tadi diantaranya punya teman-teman yang baik gitu. Yang ketika kita agak sedikit lesu, malas, dia mengingatkan, dia memberi support gitu. Tadi juga gambarannya mau ngaji, ya mau, maka pantas diantara kebahagiaan itu dia mujalah satu solihin, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Jadi ketika dia berbuat baik, mendukung itu mereka kepada kita, ketika kita lengah, ketika kita lupa, ketika kita sedang lesu, dia pun memberi semangat untuk kita. Jadi teman yang soleh itu ya, orang-orang yang dekat kita, tempat gaul itu orang-orang baik, itu insya Allah eksternal yang akan membuat kita bisa istiqomah. Karena satu saat kita lesu, ada orang yang mengingatkan, mendorong untuk senantiasa berbuat baik. Tidak dibiarkan kita dalam kelengahan, dalam kemalasan, dalam keteledoran. Karena dia mengingatkan, teman baik begitu. Ya, baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Mungkin juga misalnya nanti kalau bisa dikondisikan acara-acara di televisi di mana semuanya betul. Kayak Ramadan ramai Ustaz ya. Iya, betul. Termasuk bacaan apa yang kita baca gitu, bacaannya gitu. Ya kalau nanti kembali lagi bacaan medsos segala dibaca gitu. Jadi nanti terpengaruh lagi gitu. Dan sebab gaul grup juga mempengaruhi sekali. Kalau grupnya dengan orang-orang kuliner, ya udah nggak jauh lah pasti sampai tahu bentuk makanan di mana tempatnya, karena itu orang-orang kuliner yang grupnya makannya terus. Nah maka kita pun punya grup-grup yang mengingatkan kita untuk senantiasa dalam berbuat baik. Jadi bisa saja kalau menanya kepada seseorang nggak usah langsung, tapi lihat dengan siapa dia berteman. Apa bacaannya, apa media yang dilihatnya, itu kan jadi pengaruh besar kepada kehidupan yang dijalani. Di jalan itu ya Ustaz ya, kalau sekarang kan banyak pemeriksaan masker nih, harusnya nanti kalau ada pemeriksaan ini biar pakai kerudung, pakai jilbab keluar rumah tuh ya, lebih aman Masya lagi. Allah. Ya. Betul. Itu teh iya kan
kalau masker, kalau disebut orat juga diperistilahkan kan wajah, maka ada yang ya orat, ada yang tidak gitu. Tapi kalau tadi jilbab gitu dan nutup orat itu makan hal-hal yang wajib. Kayaknya kalau semangat menegur nggak pakai masker karena supaya nggak terkena wabah corona yang hanya paling puncaknya kematian, dia semangat, pemerintah semangat, apalagi ini menyangkut akhirat. Kalau nggak nutup aurat ini akhirat masalahnya. Nah kita raja di razia, maaf ini kok pakai begini keluar gitu ya, auratnya begini gitu. Terus menyiapkan juga pemerintah atau yang memeriksanya ini ya, toko busana muslimah gitu. Nah udah ya silakan. Sebelum bisa jalan menuju jalan terang, nah, kita diarahkan begitu. Bisa, insya Allah bisa kalau keinginan tadi akhirat, tidak hanya untuk menutup masker saja. Nah, yang di atas itu ya, inginnya akhirat beres ya. Iya, hasratnya. Baik, berikutnya ini dari Ibu Nurani. Ustaz, pertanyaan ini selalu muncul dari tahun ke tahun. Manakah yang lebih utama, puasa 6 hari Syawal atau mengqadha puasa dulu? Selama ini untuk amannya bisa melaksanakan keduanya di bulan Syawal, tapi dalam hal tidak bisa memenuhi keduanya, manakah yang harus diutamakan? Ya, betul, ini tiap tahun. Di berbagai referensi ada yang memudahkan kepada kita, yaitu kalau dia mengqadha di bulan Syawal, otomatis puasa Syawalnya ke bawah. Itu ada gitu. Jadi kalau dia mengqadha puasa dipercepat di bulan Syawal, misalnya dia punya utang 6 hari, maka dia pun puasa 6 hari diqadha. Karena puasa di bulan Syawal itu otomatis Syawal pun ke bawah. Gitu. Ada yang begitu. Ada juga yang nggak begitu karena fikih. Karena fikih, maka pendapatnya pasti nggak satu. Tapi kalaupun kita mengqadha bulan Syawal, maka secara otomatis puasa Syawal pun ke bawah. Gitu. Oh, misalnya ini Ustaz, memang ini misalnya ngambil pemahaman dipisah nih antara Syawal dengan mengqadha gitu ya. Nah, kalau misalnya tadi harus karena kondisi tertentu, mana yang harus diutamakan? Apakah mengqadha dulu atau misalnya Syawal dulu? Sementara Syawal kan terbatas waktunya ya, Ustaz. Iya. Yang pertama kan Syawal itu hukum puasanya sunat. Walaupun hanya 1 bulan waktunya, hukumnya tetap sunat. Sementara kalau puasa qadha itu wajib hukumnya. Sehingga kalau dia meninggal sebelum mengqadha mesti diganti. Adapun ketika dia meninggal Syawal nggak usah diganti, kayak itu mah sunat gitu. Nah, kalau melihat hukum tersebut berarti yang fardu lebih diutamakan daripada yang sunat. Aja. Karena kan hukumnya kan kalau mengqadha mah wajib. Jangan nanti. Walaupun itu memang kewajiban yang muasa. Muasa itu yang luas waktunya sampai bulan Sya'ban 11 bulan waktu untuk mengqadha gitu. Maka tadi kalaupun memilah-milah jelas yang fardu dulu, tetapi karena ada cantolan pendapat, maka nggak apa-apa dia mengqadha dahulukan karena di bulan Syawal, maka puasa sunat Syawal pun sudah termasuk itu. Gitu. Ya, baik gitu ya Bu Nurani. Jadi kalau misalnya Ibu Nur ngambil pendapat ketika mengqadha sekaligus juga dapat Syawal, ya enggak gitu ya. Atau kalau memang misalnya mengambil pendapat untuk dipisah, maka mungkin qadha dulu baru Syawal gitu saja.
Tapi kalau misalnya Syawal dulu terus Qadha juga nggak berdosa kan Ustaz ya? Enggak apa-apa. Sawah dulu gitu. Tapi tadi jadi ada cantolan ulama yang memudahkan dulu, takut nanti kita misalnya, berarti kalaupun punya utangnya 6 hari, berarti dengan Syawal 12 hari. Tapi minimal kalaupun kita ada cantolan dari ulama yang berpendapat kalau puasa mengqadha di bulan Syawal otomatis, ya kita kenapa tidak? Kita dasarnya juga ada yang berpendapat demikian. Pas ada waktu lagi, ya udah kita niat untuk puasa sunat bulan Syawal di bulan Syawal. Berikutnya dari Ibu Sriyanti, Pak Ustadz, apakah puasa 6 hari Syawal termasuk puasa sunnah yang paling utama? Kalau disebut paling utama tidak, karena yang paling utama itu setelah Ramadan adalah puasa tanggal 10 Muharram. Gitu. Maka dalam sebuah hadis Rasul bersabda bahwa afdholus sholat ba'da maktubah sholatul lail wa afdholus siyam ba'da Ramadan siyamu yang terjemahnya lupa lagi hadisnya. Sholat yang paling utama setelahnya fardu adalah sholat malam hari, tahajud. Nah, dan puasa yang paling utama setelahnya Ramadan yaitu puasa tanggal 10 Muharram. Itu yang paling utama. Nanti juga ada puasa yang berikutnya, ada puasa Arafah yang tanggal 9 Dzulhijjah. Tapi tadi kalau pingin dianggap puasa 1 tahun, yaitu puasa Ramadan 1 bulan ditambah 6 hari di bulan Syawal. Jadi memang hikmahnya banyak, jangan sampai ini perut. Sekarang mungkin ayah bunda bisa, kalau ada kiloan bisa dikilo berapa berkurangnya kiloan kita, ya. Mungkin ada yang 2 kilo berkurang atau gitu. Nanti begitu Syawal tanggal 1 sampai tanggal 10 kilo lagi coba. Gitu. Aduh, karena memang kita nafsunya nggak bisa ditahan, iya. Jadi model yang tadi ya, bahwa kalau yang paling utama tidak, tapi yang tetap dianjurkan puasa Syawal, sehingga disebut puasa 1 tahun kalau memang melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan sebelumnya. Baik, Ustaz. Jadi puasa sebulan turun 3 kilo, Syawal seminggu naik 5 kilo. Masya Allah. Berikutnya ini dari Umi Fatin. Bagaimana cara mempersiapkan Lebaran, apalagi untuk anak cucu, jadi kurang fokus atau kurang istiqomah di akhir Ramadan? Bagaimana sebaiknya agar dapat semuanya? Iya. Memang di awal harus ini ya, harus disetting ini, terutama gangguan di akhir Ramadan ini. Jadi kalau Nabi itu dengan sahabat dan orang-orang soleh mah 10 hari terakhir terfokus untuk akhirat, sehingga Nabi pun itikaf, ya, putus dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Nah, kita mah gangguannya tadi justru begitu mau berakhir Ramadan teh, yang tadinya getol taraweh jadi enggak, yang tadinya dia bisa tilawah Al-Quran, hatam tanggal 15, 20, kesininya tidak ngaji lagi. Nah, jadi memang mesti betul-betul diagendakan memang, dan bisa sebetulnya bisa itu, kalaupun memang ya buktinya orang-orang yang soleh bisa gitu ya. Gitu. Waktunya sama dengan kita pun, hanya 24 jam, dan Nabi menghidupkan malam-malam terakhir, begitupun membangunkan istrinya. Berarti manajemen kita yang mesti dirubah ya, dan tidak sedikit orang yang bisa melaksanakan itu, walaupun banyaknya tidak.
maka kita pun beri pemahaman. Dulu orang tua kalaupun mau membeli untuk lebaran itu jauh-jauh sebelum Ramadan tiba. Ramadan tiba teh udah persiapkan, ini beli ininya. Ramadan udah aja. Nah, ini kadang-kadang apalagi pingin malam hari belinya pas malam-malam ganjil, aduh sayang gitu. Sayang malam-malam ganjil dipakai hanya untuk memikirkan itu. Dan kita kalau sepakat dengan keluarga, ya kita pun sudah sudah memesan sebelumnya ada rezekinya gitu sebelum Ramadan. Dan kalau sudah diagendakan sebelum Ramadan kita harus sudah beli misalnya itu, atau Ramadan sebelum 10 hari terakhir itu sudah terpenuhi, ada agendanya, insya Allah pun akan memberikan itu. Tapi kalau pikirannya nanti aja akhirnya mau beli, ya nanti karena begitu hasratnya, mindsetnya, pikirannya, nanti ya dia pun akan begitu. Jadi pertama memang pikiran kita, mindset kita dirubah itu dan diberi pengertian pada semuanya, sehingga untuk hari terakhir, 10 hari terakhir mah ya lebih-lebihlah fokus untuk menghidupkan malam, dan siangnya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi pada malam harinya. Karena hasrat untuk mendapatkan malam yang lebih baik daripada 1000. Ya, Ustaz, baik. Masalahnya Ustaz, THR-nya turun di akhir Ramadan, Ustaz. Itu. Jadi belanja ya. Iya betul. Maka diagendakan sebelumnya. Jadi insya Allah kalau ada niatan yang baik mah gitu. Sebab saya punya tetangga, dia selama Ramadan awalnya dia itu penjual soto. Dia bisa libur 1 bulan karena dia nabung 11 bulan nabung dia teh. Maka Ramadan mah dia teh nggak jualan. Allah beri rezeki, Allah beri kemampuan untuk mengatur gitu. Walaupun dia anaknya hanya punya 18 gitu, soto itu gitu. Bisa ngatur gitu. Dia udah almarhum sekarang tapi bisa mengatur begitu. Berhenti Ramadan gitu. Anaknya 18 kalau salah saya ya gitu. Dia penjual soto, Ramadan tutup gitu. Dia nggak jualan lagi. Aja sawah. Hanya dia bisa mengatur tiap bulan, tiap hari nabung, dia bisa gitu. Bisa. Kalau diawali dengan perubahan mindset kita untuk tidak tergantung kepada THR gitu. Apalagi THR-nya nggak turun-turun lagi, cair-cair ya. Baik, Ustaz. Menarik, saya kira Bapak Ibu sekalian, ini yang bisa kita lakukan. Kalaupun misalnya sekarang agak-agak telat, minimal kalau kita diberikan kesempatan panjang umur tahun depan, kita sudah atur dari jauh-jauh hari agar Ramadan itu betul-betul full ibadah gitu ya. Yang lain-lain. Akan saya pernah baca juga bagaimana kalau misalnya udah menjelang akhir-akhir Ramadan itu, kalau dulu para sahabat itu mereka sangat bersedih mau berpisah dengan bulan Ramadan. Ya Allah. Jadi pas malam-malam itu bukan nyari baju baru atau sepatu anak, itu nyari fakir miskin, menyalurkan uang, bantu ibadah yang lainnya. Buat kita masih sedih, THR belum turun. Nah itu, iya. Seperti ini pikirannya. Dan memang kan ini diawali memang mindset tadi bahwa laisal id liman labisal jadid walakin id liman ta'atuhu tazid. Bahwa id itu, hari raya itu bukan dengan membeli baju baru, tetapi id itu bagi orang yang bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau itu pakaian mah gitu ya. Maka kalaupun memang kita pakai pakaian baru, ya Allah pun senang karena kita menampakkan bekas nikmat Allah kita pakai gitu. Jadi ada nikmat rezeki dari Allah, ya kita pun beli baju yang baru gitu dan dipakai pada pada hari yang memang Allah ingin melihat bagaimana bekas nikmatnya, dan kita manfaatkan nikmat Allah untuk diperlihatkan dengan memakai baju baru.
Baik Ustaz, ini ada berikutnya pertanyaan, tapi saya kira ini senada dengan yang sebelumnya dari Ibu Tika. Saya bacakan saja. Apakah mau melaksanakan puasa Syawal harus puasa qada dulu? Tadi saya kira udah ya Bu Tika untuk jawabannya. Kemudian berikutnya dari Bu Desi, Ustadz, untuk mengqada puasa apakah niatnya bisa sekaligus dengan puasa sunnah? Silakan Ustadz. Tadi juga sudah, tapi untuk pertanyaan diulang. Gitu. Ya, ada yang ulama tadi otomatis juga sih, otomatis karena dia di bulan Syawal mengqadanya otomatis dia pun gitu, ada begitu. Ada yang pakai niat ya, kita niat fardu gitu, ya, niat juga Syawal gitu. Tapi karena tadi sekali lagi fikih ada pendapat begitu, ada juga yang lain, tidak usah tidak usah bingung. Memang saya mau ada contohnya tadi yang disampaikan ya, kita kalau kita puasa Syawal qada ya itu jadi otomatis karena di bulan Syawal. Baik Ustaz, jadi Ibu sekalian, ini memang banyak masalah fikih. Ketika masalah fikih, Islam memberikan keleluasaan Ustaz ya, dengan berbagai macam pendapat. Silahkan menurut masing-masing kira-kira mana yang lebih kuat, sehingga kita tidak menekankan kepada salah satu, kita hanya menyampaikan saja. Baik Ustaz, waktu juga sudah lewat. Jazakallahu khairan sudah mendampingi kami dalam acara pesantren Ramadan IGTC di hari yang ke-11 ini. Bapak Ibu sekalian, perlu juga kami sampaikan, insya Allah nanti hari Rabu adalah hari terakhir untuk pesantren Ramadan IGTC ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa hadir kembali, dan kami sedang merancang untuk ada acara spesial di hari terakhir ini. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Jadi kami ingin mengadakan acara di hari terakhir itu adalah kolaborasi di penghujung bulan suci. Insya Allah akan kami hadirkan para pembicara semuanya untuk berbagi ilmu di akhir penutupan pesantren IGTC ini, setelah nanti Ustadz Aji sebagai pemateri yang memang di jadwal terakhir itu. Mudah-mudahan ini bisa maksimal, dan mohon Bapak Ibu sekalian dan Ustadz juga bisa nanti saya undang ya untuk bisa hadir juga dan memberikan tausiah biar kita kuat nih di penghujung bulan Ramadan ini. Termasuk Ustadz ini juga akan kami hadirkan untuk bisa memberikan tausiah di penghujung acara kita. Mungkin itu Ustadz yang pagi ini, karena waktu sudah lewat. Atau ada yang mau disampaikan Ustadz terakhir? Ya, tadi jangan sampai lupa minimal istiqomah dulu di akhir Ramadan, dan ketika di malam harinya kita banyak berdoa untuk bisa istiqomah setelah Ramadan, karena di 10 malam terakhir udah malam ke-26, malam nanti ini malam-malam yang luar biasa. Kalau para sahabat tadi juga ada yang nangis karena Ramadan akan meninggalkan, kita pun sama. Mudah-mudahan berikan tetesan air mata untuk ingat dosa, maka pantas kita perbanyak doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, gemar memaafkan. Maafkan ya Allah kesalahan dan dosa kami. Jadi pas kalaupun kita di akhir Ramadan bangun malam untuk banyak memohon keistiqomahan dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan termasuk acara pesantren kita ini adalah acara yang senantiasa mendapatkan berkah ridho Allah yang luar biasa. Adalah kewajiban dan dalam rangka kebaikan. Bapak Ibu sekalian, demikian untuk acara pesantren Ramadan pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan istiqomahan kepada kita semua sampai di penghujung bulan Ramadan dan nanti berlanjut di bulan-bulan yang lainnya. Dan mudah-mudahan kita dengan bekal istiqomah itu nanti bisa bertemu kembali di jannah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk dengan hamdalah dan doa kita majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.